yang ke arah Jatiluhur. Yang ke arah Jatiluhur itu dari Sesak Besi udah dialihkan ke rute Ciganea ya, melewati gedung DPR. Cuman sama aja. Jadi barusan juga melewati gedung DPR dan sama juga macet karena pertigaannya di Bundar juga kan di situ macet. Jadi yang keluar dari ke gedung DPR atau kantor DPR itu arahnya kan juga sama, nanti ujungnya ke pertigaan Bundar. Nah di pertigaan Bundar itu juga sama macet kan. Gitu. Selidik punya selidik nih, informasinya adalah kemacetan ini terjadi karena ada kerumunan massa ya, yaitu di penerimaan ya, katanya ada proses penerimaan karyawan besar-besaran di PT Metro. Nah di PT Metro ini letaknya di Selari itu setelah Bundar ya, masih satu arah dengan kita nih mau ke Jatiluhur, ke arah Jatiluhur. Jadi otomatis mungkin karena over itu pesertanya sangat banyak, jadi menyebabkan kemacetan yang sangat luar biasa. Sampai sekarang nih, ini udah jam berapa ini, jam 8.40 aja kita masih ada di Bundar nih. Saya masih ada di Bundar dan kendaraan berhenti udah hampir 10 menit ini nggak jalan-jalan. Coba kita lihat ya nanti situasinya seperti apa di depan di PT Metro, macetnya seperti apa, kondisinya seperti apa hingga menyebabkan kemacetan yang seperti ini. Nah ini kita sudah mulai jalan pelan-pelan. Oke, langsung saja kita lihat situasinya. Oke, ini kita jalannya masih tersendat-sendat ya. Jalan dikit berhenti, jalan dikit berhentinya 10 menit. Nah ini kita berada masih di seputaran Bundar yang sebentar lagi sekitar 300 meter kita akan berada di jalan masuk ke PT Metro ya. Nah kita masih di sini. Kita lihat ini di sebelah kanan ada, dari tadi juga banyak sih yang udah jalan ini. Kayaknya sepertinya juga mereka habis mengikuti seleksi ya. Habis mengikuti seleksi calon karyawan. Tuh guys, lihat guys, ini banyak banget peserta seleksi penerimaan calon karyawan di PT Metro. Banyak banget. Tuh lihat. Ini guys. Nah, pusatnya ada di sini guys. Nah, ini penerimaan besar-besaran PT Metro Purwakarta. Lalu lihat sendiri ya guys. Mungkin ada sekitar ribuan lah, ada ribuan. Nah, ini pusat kemacetannya ada di sini guys. Nah, tuh bisa lihat sendiri kan. Nah, jadi situasinya seperti ini guys. Mantap. Oke, back to me. Gimana? Udah lihat kan situasi seperti apa hari ini, macetnya? Itu tadi. Kalau kita pikir ya kan, sekarang saat ini. Sekarang kan lagi musim pandemi seperti ini ya. Harusnya perusahaan lebih bijak lagi ketika ingin membuka lowongan pekerjaan gitu. Jangan seperti ini. Tumplek-blek semuanya. Kayaknya ini besar-besaran dan ini kan sudah harusnya kena pasal ya. Karena melanggar aturan pemerintah pada saat pandemi COVID kayak gini, malah melakukan rekrutmen yang besar-besaran. Tentunya pastinya tidak akan ada tuh jaga jarak seperti itu. Bahkan beberapa yang saya lihat tidak memakai masker,
banyak yang masih tidak mematuhi protokol COVID-19. Ya tentu saja kita lihat ya tadi ribuan orang, ya ratusan, nah, ribuan ratusan, tapi kan ya jelas-jelas melanggar protokol COVID-19 ya, karena kondisinya saat ini lagi pandemi. Gitu guys. Satu lagi pesan Mas Teddy buat kalian yang sudah dapat pekerjaan tetap atau sudah dapat pekerjaan apapun pekerjaannya, tekuni pekerjaan Anda ya dengan ulet, jadikan motivasi yang baik agar apapun pekerjaan yang Anda lakukan, apapun pekerjaan yang saat ini Anda lakukan, itu harus tetap semangat, tetap disyukuri bahwa yang seperti yang kita tahu bahwa mencari pekerjaan pada masa pandemi ini sangat cukup sulit ya, cukup sulit. Jadi kalau kalian yang sudah mendapatkannya, ya bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan ulet ya, jadikan motivasi baik, misalkan ingin membantu meringankan beban keluarga atau banyak hal yang bisa dijadikan motivasi yang positif agar kalian yang sudah bekerja menjadi lebih semangat lagi, lebih bersyukur lagi ya. Apapun masalah Anda hari ini, jadikan masalah itu sebuah tantangan dan jangan dijadikan sebuah hambatan. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita memiliki tantangan, maka kita harus lebih ulet, kita selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya sudah ada dalam garis yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berikhtiar, berdoa, bekerja, Allah yang menentukan rezeki kita ya. Dan jangan putus asa, terus berikhtiar, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjalankan ibadah, tetap menjalankan apa yang diperintahkan dan jauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, rezeki yang melimpah, dan berbagai keberuntungan hidup yang lainnya. Oke, saya Mas Teddy. Mudah-mudahan hari ini kehidupan Anda bahagia, kehidupan Anda sejahtera, dan apa yang Anda cita-citakan pada hari ini dan seterusnya akan menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.